Halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran biologi. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi vertebrata. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui pengelompokan animalia berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata dan vertebrata. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk kelompok vertebrata yang terdiri dari Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Untuk memahami lebih jauh tentang kelas vertebrata, yuk kita bahas satu persatu. Kelas pertama, Pisces. Pisces atau ikan memiliki ciri-ciri berikut. Hidup di air, bersifat poikilotem atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh menyesuaikan dengan lingkungannya, bernafas dengan insang, memiliki bagian-bagian tubuh berikut, sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak dan menjaga keseimbangan tubuh, gelembung renang untuk memudahkan bergerak naik turun, dan gurat sisi untuk mengetahui tekanan di dalam air. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam klasifikasi lama, semua jenis ikan termasuk Pisces. Namun, dalam klasifikasi terbaru, Pisces terbagi menjadi dua kelas, yaitu Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan dan Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Ikan bertulang rawan mempunyai tulang yang tersusun atas tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang sehingga celah insang tampak dari luar. Sedangkan ikan bertulang sejati memiliki rangkai yang tersusun atas tulang sejati dan memiliki penutup insang atau operculum, sehingga celah insang tidak tampak. Contoh ikan bertulang rawan adalah ikan hiu, ikan pari, dan ikan cucut. Dan contoh untuk ikan bertulang sejati adalah ikan tongkol, ikan lele, ikan mas, dan ikan salong. Nah, sekarang teman-teman udah bisa membedakan kedua kelas Pisces ini ya. Dalam kehidupan kita, ikan memiliki banyak peranan yang menguntungkan, seperti daging ikan yang menjadi sumber makanan berprotein tinggi. Kulit ikan dapat dijadikan bahan baku pembuatan tas, dompet, jaket, dan sepatu. Tulang ikan sebagai bahan pembuatan lem. Jenis-jenis ikan tertentu dapat dijadikan sebagai ikan hias di akuarium. Selain itu, beberapa jenis ikan seperti ikan koi dan ikan pedang dapat dijadikan sebagai pemberantas nyamuk. Itulah karakteristik klasifikasi dan peranan kelas Pisces. Teman-teman bisa memahami ya? Selanjutnya, kelas Amphibia. Hewan ini hidup di dua habitat, yaitu air dan darat. Bersifat poikilotem atau berdarah dingin, bernafas menggunakan insang pada fase larva, dan berudu, serta dengan menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Berkembang biak dengan cara bertelur, dan mengalami fertilisasi eksternal. Hewan ini juga mengalami metamorfosis sempurna. Contoh hewan kelas amphibia adalah Ambystoma opacum atau salamander kuala dan juga rana sp atau katak hijau. Amphibia memiliki peranan sebagai berikut, sebagai sumber makanan bagi hewan vertebrata lainnya seperti burung dan ular, mengatur populasi serangga dalam rantai makanan, dan katak hijau dapat dijadikan makanan oleh manusia karena mengandung protein yang tinggi. Kelas vertebrata ketiga adalah Reptilia. Reptilia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk, bersifat poikilotem atau berdarah dingin, bernafas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan juga bertelur melahirkan atau ovovivipar, seperti pada ular anaconda, mengalami fertilisasi internal pada tubuh betina. Kemudian, reptilia juga ada yang memiliki kaki seperti kadal dan tidak memiliki kaki dengan cara melata seperti ular. Reptilia dibedakan menjadi 4 ordo, yaitu pertama, Squamata, terdiri atas kelas Lacertilia atau bangsa kadal dengan ciri khasnya mempunyai tungkai, contohnya kadal, bunglon, dan komodo. Dan Opidia atau bangsa ular yang tidak mempunyai tungkai, serta rahang atas dan rahang bawahnya tidak mempunyai sendi seperti ular piton, kobra, dan ular sanca hijau. Kedua, Testudinata atau bangsa kura-kura dan penyu. Ciri-cirinya, tubuh dilindungi oleh karapas di bagian atas dan plastron di bagian bawah. Tidak mempunyai gigi, rahangnya dilapisi zat tanduk,
Contohnya ada Cynidra serpentia atau kura-kura air tawar dan Selonia midas atau penyu hijau. Ordo ketiga adalah Crocodilia, dengan ciri khasnya mempunyai kulit tebal dan rahang yang kuat, serta pada lubang hidung dan telinganya terdapat klep yang dapat menutup ketika di dalam air. Contohnya Crocodylus porosus atau buaya muara. Selanjutnya, ordo keempat yaitu Prisoncephalia. Ordo ini merupakan ordo yang paling primitif. Contohnya Tuatara. Tuatara adalah satu-satunya yang masih hidup dari ordo Rhynchocephalia. Sama halnya dengan vertebrata lainnya, reptilia juga memiliki banyak peranan dalam kehidupan kita, diantaranya bangsa ular, penyu, dan kura-kura dapat diambil telur dan dagingnya untuk dikonsumsi. Bagian tertentu tubuh ular juga dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan, misalnya racun dan daging ular. Beberapa reptilia merupakan pemangsa alami dalam rantai makanan. Kulit ular dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan jaket dan sepatu. Selain itu, juga dapat dijadikan kerajinan seperti pembuatan tas. Tapi, kita juga harus hati-hati memanfaatkan hewan-hewan reptilia ini karena selain membahayakan, juga dapat mengganggu populasinya. Wah, jangan sampai mereka punah ya! Nah, untuk materi vertebrata, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Di video selanjutnya, kita akan membahas materi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.